sebenarnya kalau angka kuartal 2 itu kalau kita ngikutin angka-angka dari misalnya penjualan mobil, penjualan motor, penjualan semen gitu ya, penjualan properti, itu kan kalau perusahaan-perusahaan emiten kan mengeluarkan ya angka-angka tersebut ya. Itu sudah kelihatan bahwa penjualan motor itu naik signifikan, penjualan mobil naik signifikan, angka kuartal 2 penjualan properti juga naik signifikan, angka penjualan semen juga, penjualan listrik juga meningkat. Itu artinya apa? Artinya memang kuartal 2 itu terjadi recovery ekonomi yang cukup baik ya di Indonesia gitu. Jadi kita setelah kuartal 1 kan year on year-nya kan minus 0,7 ya, persen. Dan waktu kuartal 4 tahun lalu kita masih minus 2%, 2,1%. Bahkan kuartal 2 tahun lalu pada waktu awal pandemi kita harus PSBB itu minus 5,3%. Jadi kalau dari minus 0,7% di kuartal 1 tahun ini menjadi positif 7,07, itu ya memang suatu recovery ekonomi yang cukup strong gitu. Biasanya kuartal 2 kita biasanya pada masa normal ya itu sekitar 5%-an, masa normal ya, kita bicara masa normal, biasanya sekitar 5,0, 5,1. Jadi kalau kita di kuartal 2 tahun ini year on year-nya 7,1% positif, itu menurut saya suatu recovery yang bagus sekali. Memang kalau kita lihat quarter on quarter, jadi kuartal 2 dibandingkan kuartal 1, biasanya di masa normal, nih kita bicara bukan masa pandemi ya, masa normal tuh biasanya angkanya sekitar 4,1, 4,2%. Nah ini kita di kuartal 2 ini quarter on quarter-nya itu 3,3. Memang sedikit lebih rendah dibandingkan masa normal tidak pandemi, tapi untuk suatu ukuran masa pandemi kita mempunyai quarter on quarter itu 3,3% positif, itu menurut saya sih suatu recovery yang cukup baik gitu. Nah, tapi memang di kuartal 3 ini karena kita ada PPKM level 4 dari tanggal 3 Juli ya kalau nggak salah, ya memang kita harus mengekspektasi ada perlambatan ekonomi di kuartal 3 ini ya, di bulan Juli, Agustus ini begitu. Baik, tapi angka yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ini menurut Anda realistis tidak 4 hingga 5,7% di kuartal 3 nanti? Kan kalau kita bicara tahun lalu ya, kita kalau bicara year on year itu kan berarti kita lihat tahun lalunya ya. Tahun lalunya itu kalau kuartal 2 itu kita minus 5,3%. Jadi kuartal 2 sekarang kita punya 7,1% itu dibandingkan tahun lalunya yang minus 5,3. Nah di kuartal 3 tahun lalu itu kita minus 3,5. Minus 3,5. Sudah ada recovery dibandingkan minus 5,3 di kuartal tahun lalu itu. Kuartal 3 tahun lalu kita minus 3,5. Jadi kita kalau dibayangkan bahwa kita akan positif antara 4 sampai 5 lebih ya, itu menurut saya sih suatu ekspektasi yang wajar ya. Karena tahun lalunya kan negatif ya. Tahun lalunya negatif. Nah, jadi apakah 4, apakah 5% ya tergantung berapa lama kita melakukan PPKM ini. Dan berapa lama kita melakukan PPKM kan tergantung keberhasilan kita mengendalikan penularan COVID ini begitu. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.